مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته من كل هول من الأهوال متهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن عثمان وعن آل الكرام الوجه والآل والصحب ثم التابعين لهم للتقى والنقى والحلم والكرم خمسة نطفي بها هر الوباء الهاتمة المصطفى والمرتضى وبناهما والفاتمة اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin La ilaha illallah yaf'alu ma yurid Allahumma anta Allah la ilaha illa anta antal ghani wa nahnul fuqara anzil alaina al-ghais waj'alna ma anzalta alaina quwwatan wa balaghan ilahin. Allahumma inni as'aluka bismikal azam al-wahid bi wahdatil ahad al-muta'ali an wahdatil kammi wal adad al-muqaddisu an kulli ahad wa bihaqqi bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad antu sholli ala sayyidina Muhammadin sirri hayatil wujud wa sababil a'zami likulli mawjud salatan tusabitu fi qalbil iman wa tufahhizunil Qur'an wa taftahu bihan nurul jannah wa nuran na'im wa nuran nazari wajhikal karim wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, kita masih istiqomah mengkaji ilmu Allah yaitu ayat Quran dan hadisnya di dalam beberapa kisah-kisah hikmah karangan Syekh Ahmad An-Naisaburi dalam kitabnya Qisasul Anbiya. Nafa'anallahu fid dharain amin. Mari kita bacakan Fatihah untuk beliau dan semoga apa-apa yang kita niatkan menjadi sebuah pertolongan kita di masa depan nanti atau kebermanfaatan yang kita ingat ketika kita ingin berbuat dosa karena teringat atau kita tahu, maka tidak menjadi melakukan kegiatan dosa tersebut. Ya, dengan niat tersebut nawaitu ta'luman wa ta'limun nafa wal intifa wal musakhara wa tazkirah wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah. Allahumma fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilman malaikat wa muqarrabin. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil iftalana abwaabal khair. Sa'alillahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bagi yang punya kitabnya di paragraf ketiga halaman 59 cetakan Beirut. Ya. Masih membahas majlisun fi qissatin Hudin alaihissalam. Menceritakan ya kedudukan atau sins atau vers alinea bab tentang Nabi Allah Hud alaihi salatu wassalam. Jadi Nabi Allah Hud ini adalah nabi yang diutus kepada kaum Bani Ad. Kaum Bani Ad ini adalah keturunan cucunya dari pada Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam ya. Sudah banyak ya, manusia sudah mulai banyak. Tapi mereka berkabilah-kabilah gitu ya. Kemarin kita sudah sampai di seorang wanita kaum Ad yang bernama Madat yang pingsan
ketika dia melihat sebuah awan hitam. Ternyata di dalam awan itu ada sebuah malaikat yang membawa seperti Naca gitu ya. Ada, kalau kalian tahu karakter Naca di film Sumbokong, itu ada anak kecil dia membawa api gitu ya, terbang, tapi ada api-api yang muter gitu. Itu yang dilihat oleh si Madat ini ya, ketika hendak mengazab kaum Bani Ad ya, karena Bani Ad ini mempersekutukan Allah ya, mereka berlaku musyrik ya, berlaku syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di antara mereka ada golongan orang-orang yang muslim, yaitu kaum Bani Ad itu. Bukan kaum Bani Ad itu ada yang muslim, di antaranya yaitu Nabi Allah Hud itu. Dan kemarin ada tokoh siapa ya? Saya jadi lupa. Ada Masyad, ada siapa lagi ya? Ada Misyad, ada Misyad, ada ya begitulah. Pokoknya kalian lihat dua episode sebelumnya ya. Ada beberapa dari pengikut Nabi Allah Hud yang beriman kepada Nabi Allah Hud, kemudian mereka menyatakan keislamannya gitu, kemudian mereka ditolak ya ketika di salah satu rumahnya siapa namanya, Allah, dari rumah saudaranya itu, sepupunya, masih saudara Bani Ad ya, yang menguasai tanah Mekah itu. Kemudian tahu dia muslim, ya udah ditinggal aja, dia nggak dikasih berdoa di pelataran Ka'bah ya, di sekitaran Masjidil Haram begitu. Nah, ketika mereka orang-orang musyrik Bani Ad sudah mulai berdoa ya, kemudian orang-orang muslim baru berdoa tuh ya, berdoanya kayak kemarin ya di pertemuan sebelumnya. Dan ini kita sekarang melihat mendengarkan persaksian Madat, wanita kaum Bani Ad, yang melihat kalau ternyata awan hitam itu bukan awan rahmah, tetapi awan azab kepada kaumnya gitu ya. Nah, ini versi yang lain ya. Akhbirnal Hasan bin Muhammad bin Husain ya, mengabarkan kami Al Hasan dan bin Muhammad bin Husain, anabna Muhammad bin Ja'far ya, telah mengabarkan ana Muhammad bin Ja'far, anabana telah mengabarkan kepada kami Hasan bin Ulwah, anabna Ismail bin Isa ya, telah mengabarkan dari kami Ismail bin Isa, anabna Ishaq bin Bashar ya, kemudian bersambung dari dari Ishaq bin Bashar. Ahbirnal Musanna ahbirni, ini bukan ahbirna karena ada ya. Ahbirni al Musanni bin As-Sobah ya. Kemudian dari Amru bin Su'aib, dari an abihi, dari abahnya, dari bapaknya, ajaddihi, dari kakeknya, qala oh ya Allah Ta'ala ila rihil hakimu boleh juga hakimu, an tahruju ala qaumin ad fatan takimu lahu minhum ya. Jadi kalau kata ini kan kayaknya masih ada apa nih, bukan matan, ada, kalau dalam ilmu hadis tuh disebutnya sanad ya, matan itu isi hadis ya, musalsal, orang yang meriwayatkan begitu ya, dari Hasan bin Muhammad bin Husain, dari Muhammad bin Ja'far, dari Hasan bin Alwi, dari Ismail bin Isa, dari Ishaq bin Bashar, dari Musanni bin Sobah, dari Amr bin Su'aib, dari bapaknya, dari kakeknya gitu ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Rihin, pada angin, Al-Akim ya, yang membinasakan, yang membunuh, antahruju,
keluar ala kaum Ad atas kepada kaumnya Bani Ad, fatan takimu lahu minhum, ya, menghampiri kaum Bani Ad, ya, seperti melakukan punishment, ya, balas dendam, pembalasan gitu ya, karena kesalahan Bani Ad itu, ya, yang telah mempersekutukan Allah. Faharajat bi ghairi kailan wala waznin ala qadarun kharusu min kharus sebesar induk sapi nih. Qadaru kharusu suwarin hatta rajafatul ardi mimma yalil masyriqi wal maghrib. Ya. Fakharajat, maka dia melihat, ya, bi ghairi kail. Api itu seperti nggak ada batasnya gitu. Ya, muter-muter. Kalau kita ngeliat ngaca kan ada 3 api muter-muter, ya, di apa itu, di bumerangnya, ya. Itu muter-muter wala wazinun ala qadarin. Ya, tanpa batas, maksudnya berkendak, dia bebas itu. Mun kharun suwarun, sebesar hidung sapi, kecilnya segini kali ya, sebesar hidung sapi, hatta sampai rajafatul ardi mimma yalil masyriqi wal maghrib. Rajafat sampai berguncang, ya, berguncang. Rajafat dia perempuan. Rujifat dia mengguncangkan rujifat, ya. Mimma yalil masyriqi wal maghrib, sehingga membuat bumi, seluruh bumi ini berguncang gitu, ya, bahasanya gitu. Minal masyriq wal maghrib. Fakharajat, maka keluarlah bi ghairi, ini tadi. Sama, ya. Faqalal khazan, maka ini malaikat ini, ya. Maka sosok yang terbang tersebut berkata, ya Rabbi layyati kuha walau kharajat ala haliha li ahlakat ma baina masyarikal ardi wa magharibiha. Ya, mereka tidak akan mampu menahan kekuatan angin itu jika angin ini keluar dengan kekuatan penuh. Niscaya akan membinasakan segala sesuatu di antara timur dan barat. Ini nih pandangannya si Madat, ya, terhadap malaikat itu, atau yang disebut khazan. Fa'uhiyallahu ilaiha an arji fa'agharahi ala qadarin hurmatil khitam wahiyal khalqah. Qala fasakhiruhullahu alaihim sab'a layalin wa samaniyatin ayyam hasuman, ya. Fa'uhiyallah, maka Allah mewahyukan ilaiha, padanya, an arji, untuk datang, ya, kembali bertiup, fa'akhorihi, angin itu bertiup ala qadarin, ya, berkehendak hurmatil hitam, seperti lubang cincin, wahiyal khalqah, ya, yang itu sangat kecil. Qala fasakharallahu alaihim sab'a layalin, ya. Kemudian Allah menundukkannya dan menyiksa kaum Bani Ad selama 7 hari 7 malam, ya. Habis itu diberikan azab kaum Bani Ad. Ai daiman, atau seperti daimatin mutatabiatin, yaitu angin yang terus menerus. Falam tad'u, dan akan tetapi membiarkan ahadan, seorang pun, min Ad, dari kaum Bani Ad, ila ahlakathu, kecuali mereka dibinasakan. Wa kana hudan, dan menjadikan Hud, wa ma'ahu, dan bersamanya, qad i'tazalu, memisahkan diri dan berlindung, fi hazirati ma yusibahum, atas apa yang terjadi di dalam musibahnya, minarihi, dari dalam angin itu, minarihi, dari di dalam angin, siapa angin, ya, kalau bahasa posonya, ila ma yalina juluduhum
wa talizu bihil anfus, ya. Sehingga mereka tidak terkena angin kecuali hanya sedikit yang mengenai mereka yang justru melembutkan kulit, ya. Dulu dong watalizu bihil anfus, ya. Dan menyenangkan jiwa mereka. Dan ini justru aneh ya di kaum, makanya kita boleh juga nih bertawasul kepada Nabi Allah Hud agar kalau kita diberikan bencana musibah begitu ya, jadi orang-orang kena musibah, kita nggak kena musibah begitu. Ini sama seperti di tsunami di Aceh, orang-orang yang berada di dalam masjid itu aman begitu. Ini pengulang itu seperti pengulangan ceritanya Nabi Allah Hud aja nih, kaumnya Bani Hud. Wa innaha, dan karenanya min adin litu'anu fatahammilahum ma bainas samai wal ardi wa tadmaghum bil hijarati hatta halaku, ya. Dan sungguh angin itu dari arah timur sehingga mereka kaum Ad antara langit dan bumi lalu menghantam mereka dengan batu sehingga mereka binasa, gitu ya. Jadi ini yang ditulis oleh Syekh Ahmad An-Naisaburi, ya, tentang penglihatan yang sempat terlihat oleh perempuannya kaum Bani Ad itu, Madat, si Madat itu. Tapi ada kejadian yang menarik, justru wa kana huda mimmahu qad i'tazalu fi haziratin ma yusibahum minar rihi ila ma yalina juludahum wa talizu bihil anfus, ya. Jadi kayak malah enak begitu, kena angin sepoi-sepoi gitu. Justru malah aduh bikin ngantuk kali ya biasanya gitu. Orang kaum Bani Adnya yang musyrik itu kena azab, ya. Justru orang-orang solehnya Nabi Allah Hud ini justru mengalami keselamatan begitu ya. Justru kayak nyaman gitu kok. Malah menyenangkan gitu ya, menyenangkan jiwa. Wa talizu bihil anfus, ya. Mayalina juluduhum, ya. Melembutkan kulit, jilid. Lembar-lembar maksud kulit, per kulit gitu. Ya, saya rasa cukup ya untuk hari ini. Kayaknya kita dapat ilmu baru, yaitu memberikan, memang ada beberapa toriko itu kalau tawasulan itu semua nabi dibacain tuh. Saya juga ya kan nabi gitu ya, tapi ternyata kenapa dibacakan tawasul? Karena ya Nabi Allah kita yang membacakan Nabi Allah Hud, Nabi Allah Nuh, kita akan diberikan kesabaran dan kita akan diselamatkan ya, karena kita termasuk orang-orang pilihan yang di dalam bahteranya. Kita yang membacakan Fatihah untuk Nabi Allah Hud, ketika azab itu datang ya, paling tidak kita tidak diazab gitu ya. Dan memang Allah menyatakan sesungguhnya aku mewariskan bumi ini untuk orang-orangku yang soleh. Saya rasa kita cukupkan untuk kajian kitabnya. Mari kita memasuki segmentasi amal ma'ruf nahi munkar, ya. Yang pertama saya mau Mulyono kedua nih, atau Mulyadi ya. Kalau Mulyono orang Jawa, Mulyana orang Sunda. Saya nggak bermaksud rasis ya terhadap sebuah suku, karena itu adalah divide and impera, yaitu zaman Taurat itu adalah buah hasil dari Belanda untuk mengadu domba kita gitu ya. Intinya ini Mulyono lah, atau si KDM ya, Deddy Mulyadi ya. Anda ya Deddy Mulyadi, jangan sok paling Sunda Wiwitan, jangan sok paling Kapitayam ya. Kapitayam yang asli itu mereka tidak berisik, tidak show off di YouTube, tidak melakukan drama-drama. Anda yang banyak melakukan kebodohan di masyarakat. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Anda ini terlalu sembrono ya. Saya nasihatkan Anda ya, Anda sebelum bertindak ya hendaklah beristikharah. Kalau sudah istikharah baru dapat petunjuk, kerjakan. Begitu, jangan banyak drama.
Antum ini cuman pengen ngarep jadi presiden aja 2019 ke 2029 itu saya tahu. Ya, dan antum jangan ngaca lah jadi presiden ya. Antum itu terlalu banyak ya. Sembrono itu adalah sesuatu poin yang tidak boleh dimiliki oleh seorang pemimpin. Ya, sembrono. Itu nggak boleh, itu gegabah. Anda sangat tidak pantas ya. Jadi saran saya Anda jangan mengaku paling penganut kerohanian, kesundaan gitu ya, Jawen atau Sunda Wiwitan apapun itulah gitu ya. Bukan hanya Anda, di dunia ini banyak ya. Bukan hanya Anda, dan Anda tidak perlu menggembor-gemborkan gitu. Terlalu banyak drama. Orang yang sudah manjing ya, sudah berlaku tirakat, berlaku lelaku, lakon, caangon ya, itu tidak akan drama-drama ya. Mereka justru meminimalisir drama. Mereka akan menjadi problem solver. Mereka akan menjadi solusi. Mereka akan menjadi jawaban atas pertanyaan masalah-masalah di wilayahnya. Bukan menambah masalah baru ya. Ing mangun karso suntulodo tuturi handayani itu ya, KDM ya. Jadi Anda yang penting jangan banyak drama lah, udah capek ya nonton drama Anda gitu. Yang kedua, amar ma'ruf nahi munkarnya adalah di sidang ya, pembuktian royalti hak cipta artis yang pernah gempar ya karena berbokep ya. Dia kalau berzina selalu mendokumentasikannya gitu ya. Dia kemudian kan mengajukan hak konstitusinya di Mahkamah Konstitusi. Kemudian kan si pamannya Gibran ini dia bilang begini, saya juga bisa nyanyi tipis-tipis begitu. Maksudnya apa nih gitu? Antum nih Pak Anwar Usman Said yang terhina ya. Anda tuh harus sadar, Anda tuh berhenti. Anda udah jadi dosen aja. Biar besok mahasiswa nanya, Pak, rasanya bagaimana jadi orang yang paling hina di muka bumi Indonesia saat ini begitu. Anda goblok. Pede banget masih jadi hakim di MK. Muka tebal. Besok kalau saya mengajukan gugatan MK, saya tidak akan menggunakan Anda sebagai hakim. Ya. Anwar Usman Said. Maksudnya Anda tuh kalau Anda mau nyanyi ya, oh ini saya ada desakan dari ipar saya Jokowi, itu bagus maksudnya. Jangan bikin sosok nyari sensasi Anda. Ya. Sampah, Anda itu sampah. Saya nggak tahu ya sampah itu bisa jadi recycle atau enggak. Kita lihat aja nanti. Yang jelas Anda ini sampah. Amar ma'ruf segmentasi yang ketiga adalah, nah ini nih, kepada orang yang mantan liberal sekarang sudah taubat, kemudian menjadi pengurus besar Nahdlatul Ulama, yaitu mantunya ya, ini orangnya baik, kalau Gusmus orangnya baik, mantunya Gusmus. Mantunya kan kita janganlah pernah kita harus objektif gitu. Yang salah mantunya, mertuanya nggak salah gitu. Tapi paling nggak harusnya mertuanya mengingatkan mantunya nih, begitu ya. Intinya begini, kalau memang ada basaul masail
tentang penanganan bagaimana merestorasi setelah penambangan, ya kan rusak tuh biasanya setelah penambangan rusak ya. Kan Gus Fahru Razi, saya juga pernah ketemu ya Gus Fahru Razi di LDNU waktu pelatihan khotib Jumat ya, imam dan khotib Jumat di Kemenak di Ciputat ya, di samping Syarif Hidayatullah itu, Win Syarif Hidayatullah, Gus Fahru Razi, dia bicara. Jadi NU jangan sampai jadi bumpernya Jokowi. Begitu. Dan kalau Anda ya, Gus Ulil, kalau emang Anda memiliki proposal atau ya seminar lah ya tentang penanganan restorasi pasca penambangan, ya itu bagus. Jangan orang, kok Anda seperti Wahabi. Wahabi teriak Wahabi. Gus Ulil, ya, yang mengatakan di dalam buku Anda Al-Quran adalah karangan Muhammad dan teman-temannya. Ya itulah, Anda udah tobat lah, saya nggak memasalahkan itulah. Kita objektif aja lah. Sekarang Anda harus membuat bahasa al-masail atau seminar atau simposium atau apapun itu yang mencerdaskan seperti visi dan misi Nahdlatul Ulama, bukan Naumul Ulama, begitu ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terakhir, mari sama-sama kita memboikot produk-produk yang berafiliasi yang terbukti ya sedikit menyumbang ya, besar maupun sedikit menyumbang terhadap pembunuhan manusia-manusia di Palestina ya. Nah, ini ada salah satu produk ya yang sangat anjing ya, boykot itu ya. Wahai muslim kalian ya, 89% itu di Indonesia ya, kalian boykot itu KFC. Itu produk Amerika itu mendukung Israel. Kalian boykot itu, mereka miskin itu kalau kalian boykot. Yang gobloknya ya, BUMN, Bank Mandiri menyuntikkan dana bermiliar-miliar untuk KFC, anjing. Dan antara saya nggak ridho ya. Selama saya masih di sini ya, istri saya pakai pajak, saya pakai bensin ada pajaknya, saya ke restoran ada pajaknya, saya ngerokok ada pajaknya. Itu mengalir ke Bank Mandiri. Dan Bank Mandiri tidak mau mengakuisisi KFC, merubah namanya ya, hak kepemilikannya menjadi pakai namanya ayam goreng kami gitu, boleh ya, pokoknya jangan pakai bahasa Indonesia ya, harus diplesetkan gitu. Cuman Jokowi, zaman Jokowi doang lah tolol masalah undang-undang perindustrian ini. Zamannya Jokowi udah tolol, semua bahasa ya boleh dikomersilkan ya, tolol anjing, jadi iklan gratis buat mereka, goblok emang Jokowi. Intinya kalian harus mengakuisisi KFC menjadi BUMN begitu, atau menjadi milik Danantara ya Pak Prabowo ya Pak. Ingat, Anda harus memakzulkan FUFAFA. Kalau Anda tidak mau memakzulkan, Anda yang dimakzulkan. Ya, pilihannya cuma itu. Anda tidak punya bargaining position yang kuat. Anda bukan siapa-siapa. Hanya presiden yang takut kalau nggak naikin Gibran, saya gagalkan Anda menjadi calon presiden karena faktor kesehatan. Saya tahu, semua orang juga tahu gitu. Pokoknya Bapak, anggaplah Bapak kan orang yang jujur, yang baik lah gitu. Kita kasih kesempatan lah kepada Bapak. Jadi Bapak harus memakzulkan si Gibran itu ya Pak. Dan mengakuisisi KFC ya. Memutus hubungan dengan pihak KFC dan mengakuisisi seluruhnya ya. Paling tidak keuntungan
dari pengakuisisian KFC tersebut tidak lari ke Amerika lagi begitu ya. Saya rasa cukup untuk malam hari ini. Mari kita tutup dengan doa. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya alif bihalati wa mutali ala sarairi wa niyati ikdi jami'a hajati waghfir zunubi wa sayyiati wa tajawaz an khati'ati wa zallati wa taqabbal jami'a hasanati wa samihni fi ma mawwa wa ma ya'ti wa aktubni fi diwani sadati wa asluk bi sabila najati fi hayati wa mamati. Allahumma inni tami'un fi atak raghibun fi ridhak mustaslimun li qadak faktubni min awliyak wasluk bi sabila hudak wa alhiqni bi asfiyak wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Saksikan kembali podcast saya Dery yang bermakna ada dua interpretasi. Yang pertama adalah perkataan Tuan Guru Dery atau yang kedua Tuan Guru Dery itu sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabillahi taufiq wal hidayah. Sekali lagi, ambil baiknya, buang jeleknya. Wah, ya udah gitu aja ya. Assalamualaikum.